Mbak. Kayak anak muda yang lagi viral sekarang. Iya dong. Itu loh Pak, Bapak tuh kan ngerti kan lagi trendingnya orang selfie Pak. Mana tahu kan fotoku nanti jadi MM-an. Bapak nggak ngerti kan lagi rame sekarang. Iya. Saya tahu itu. Iya, Apa ada tuh, sosok Pak? yang langsung heboh. Iya, Gozali itu Pak. Iya, Namanya benar. kalau nggak salah Gozali Everyday. Iya. Jadi dia itu moto-moto selfie sendiri yang bertanya yang pas lucu, ketawa, jelek segala macam lagu loh Pak. Bagus dong, Luar kreatif, biasa. anak muda sekarang. Itu kan era digital Iya ya? betul. Generasi saya Pak, bukan generasi kita, tapi kita minimal niru lah, ya nggak Pak? Iyalah, kita harus menyesuaikan. BTW Pak Nof, mumpung lagi tren nih NFT. Gimana? Itu NFT itu sebetulnya apa sih Pak? NFT itu aset, aset tapi di dunia maya, di dunia digital. Jelas berarti ya, nggak kasat mata ya Pak ya? Iya, jadi ada kelompok atau kaum atau ya gitulah semacam orang yang sama pemikiran menganggap itu adalah sebuah aset, bahkan bisa dinilai ada harganya. Dan itu semua bisa diperjualbelikan, dipublish, begitu Mbak Tia. Nah, Pak jual belinya itu dia pakai uang asli atau pakai apa ya? Kalau uang, dia bukan mata uang seperti alat tukar seperti biasanya. Betul. Ya. Kita kenal itu istilahnya cryptocurrency. Iya. Jadi uang yang Mbak Ria punya sekarang ditransformasi dulu ke cryptocurrency. Ada beberapa jenisnya. Nah, salah satunya itu biasa digunakan untuk membeli NFT itu. Ada platformnya, Mbak. Ada? Ya, ada berbagai macam platform. Kurang lebih belasan lah di Indonesia platform itu. Nah, orang-orang tadi yang menganggap NFT itu barang berharga bertransaksi di tempat itu. Nanti ada yang namanya wallet, semacam dompet digital. Nanti pembayaran atau transaksi melalui wallet itu. Nah, Pak, kalau tadi kita uangnya kan ngawang-ngawang tuh Pak, nggak jelas ya, pakai kripto dan segala macam. Yeah. Kita kan biasanya ada duit, ada barang. Ini kan nggak ada. Nah, kalau dikaitkan dengan Pak Nof ini kan Deputi Pemberantasan PPATK kan, pas dong layanannya. Boleh. Nah, Oke. Pak. Nah, kalau dikaitkan dengan PPATK, pencucian uang, kira-kira Pak, ini penjualan melalui NFT atau pakai kripto dan segala macam itu kira-kira tempat orang layer Pak? Ya. Layering lah gitu. Iya. Bisa nggak Pak? Itu gimana Pak? Iya, jadi kalau Mbak Ria bilang awang-awang, benar Mbak Ria, tapi bukan goib ya Mbak. Dia ada wujudnya tapi digital. Nah, benar. Nah, terkait dengan tugas dan fungsi PPATK, bentuk-bentuk transaksi yang ada di dunia maya tadi terkait NFT tetap bisa dilacak, Mbak Ria. Gimana cara ngelacaknya Pak? Kan goib. Walaupun ada langkah-langkah lebih dari langkah seperti misalkan di perbankan, di perusahaan-perusahaan penyedia jasa keuangan, kita punya effort lebih, tapi tetap bisa di tracing atau ditelusuri. Pak gini, tadi Bapak bilang tracing. Yang aku tahu kalau tracing itu kan dia harus pakai KYC ya kan Pak. Nah kalau yang aset ngawang-ngawang itu gimana caranya nge-trace-nya Pak? Nah ini benar nih Mbak Ria, saya senang Mbak Ria ingin tahu lebih dalam. Jadi ada dua hal. Satu, tempat jual beli barang yang disepakati oleh orang-orang itu yang berupa NFT bentuknya. Kedua, cara pembayaran. Nah di cara pembayaran lah PPATK masuk menelusuri. Nanti ketika uang Mbak Ria yang sehari-hari digunakan rupiah dikonversi menjadi uang kripto, nah di titik itulah kita sudah mewajibkan mereka melapor. Bahkan alur transformasi uang biasa ke uang kripto tadi itu tercatat semuanya. Di titik itu kita bisa tracing. Potong ya Pak, sorry. Dari rupiah ke kripto kita bisa tracing ya Pak Nof dan teman-teman bisa tracing. Tapi dari kripto ke pembelian barang, terus barang ini dijual lagi, gimana trace-nya? Di titik itulah titik yang mana NFT sebagai dianggap benda atau aset tadi, dia terregister Mbak. Ketika kepemilikannya berpindah, tandanya ada transaksi yang berjumpa penjual dan pembeli. Ya. Di situ terlihat siapa para pihaknya, ada identitas di wallet tadi.
Nah, di situ kita bisa tracing. Walaupun dari pembeli pertama, misalnya Bapak jual, aku beli, nanti ada lagi yang mau beli, itu kelihatan tracingnya. Kelihatan semua. Potensinya di mana potensi pencucian uangnya, jadi bisa kelihatan. Kalau bicara potensi pencucian uang, hal yang berbeda, Mbak. Jadi begini, ada penawaran, yaitu menjual NFT. Itu harganya tanpa batas, Mbak, karena mereka lebih menghargai si karya tadi, karya yang unik, belum tentu karya seni dia. Yang penting harganya karya unik, yang harganya tidak terbatas. Nah, di sisi itu tentu potensi pencucian uang ada. Di sisi lain, ketika seseorang akan membeli, itu kan ada bukti tadi, dia bisnis NFT di dunia maya. Sah nggak menurut Mbak Ria jual beli seperti biasa? Orang jual barang, ada pembeli, sah nggak? Sah dong. Kalau sah, walaupun itu di dunia maya. Iya, sah dong. Mbak bisnis di media yang baru, di platform baru terkait penjualan NFT. Nah, underlying pembayaran yang sah itulah juga akan membuat seolah-olah kalau dia berniat jahat, seolah-olah itu bisnis yang sah. Misalkan Mbak Ria ada kepentingan dengan sebuah kasus, amit-amit ya, Mbak. Nah, supaya tidak ketahuan Mbak memberikan saya uang nyogok, suap, atau kalau terhadap penyelenggara negara gratifikasi, saya pura-pura jual barang saja, Mbak. Potong, Pak. Berarti Pak, pasar-pasar kayak gini yang sekarang di era digital tuh potensi pencucian uangnya besar banget ya, Pak? Besar sekali. Karena orang-orang bisa jadi kan dia pakai bank udah ketahuan, pakai mana lagi kita udah, Pak Novian dan teman-teman udah tracing, berarti potensinya itu besar sekali. Kalau ketahuan dalam konteks tracing tetap bisa di tracing, tapi underlying bisnisnya menjadi itu sah, padahal Mbak punya maksud ke saya, nyogok, nyuap dan seterusnya untuk niat jahat. Nah, di titik itulah underlying transaksi bisnis dijadikan berpotensi bisa dijadikan sarana atau tempat atau media pencucian uang. Nah, satu lagi Pak Nov, kalau itu kan banyak barang-barang unik. Nah, di kita kalau nggak salah PBJ kan juga ada pegadaian, lukisan dan lain-lain. Nah, kalau dilihat barang-barang unik itu harganya mahal, kan memang tadi Pak Nov bilang nggak masuk akal. Otomatis orang yang beli juga kan uang lebih istilahnya, uang yang nggak penting, yang nggak perlu, yang nggak itu banget ya potensinya di situ ya Pak, karena yang beli itu pasti orang-orang yang istilahnya yang berduit dan punya yang uangnya nggak kepake kan Pak. Itu konteks normal, persepsi orang terhadap NFT itu masing-masing berbeda. Kalau saya lihat foto Mbak Ria di NFT, buat saya tidak ada harganya. Tapi kalau suami Mbak yang lihat, beli 10 miliar pun itu tidak masalah sepanjang dia punya uang. Itu konteks normal. Nah, itu bisa dielaborasi. Saya pura-pura jual barang sebagai penyelenggara negara misalkan, Mbak punya kepentingan supaya naik jabatan, jual beli jabatan dan lain-lain. Mbak nyuap saya pura-pura, bukan pura-pura, beli barang saya dengan harga yang tidak terbatas tadi. Sah dong. Sah. Padahal tapi prosesnya itu Pak, Bapak beli tadi dengan pura-pura nyuap itu akan kelihatan. Siapa yang membeli kelihatan. Oke, berarti termasuk orangnya ya, perorangan yang disorotin dan transaksinya gitu maksudnya. Walaupun di lain sisi Mbak bisa saja menyuruh pihak lain. Tapi melihat profil saya penyelenggara negara, kok aneh dong. Kesehariannya kerja di kantor tiba-tiba masuk ke forum NFT dan harganya bumbung tinggi. Yang tadi di situ kecurigaan bisa mulai dilihat. Menggunakan orang lain misalnya itu masih bisa ke-trace juga. Kalau dalam proses hukum ya tentu pasti bisa. Kalau di-trace pasti bisa. Untuk tindak lanjut proses hukum perlu pendalaman pasti. Artinya tetap jejak digitalnya tidak hilang. Namun perlu effort lebih untuk membuktikan kalau dia masuk ke ranah. Nah, apa yang dilakukan PPATK sekarang, Pak? Apakah PPATK punya sistem yang lebih canggih dari mereka? Otomatis kan mereka kan anak-anak sekarang kan Bapak tahu lah ya. Nah, tadi saya sampaikan di awal kalau Mbak Ria ingat, sistem e-wallet itu salah satu penyedia jasa keuangan yang sudah ada ketentuannya. Manakala ada transaksi tertentu yang ia wajib lapor, akan dilaporkan ke PPATK. Mulai dari titik itu Mbak, kita bisa bekerja. Udah ada Pak kasus sekarang di Indonesia? Ngobrol aja dikit-dikit, bocoran. Kalau kasus yang sedang berproses, kami belum lihat.
tapi potensi tadi sudah jelas ada. Nah ini mumpung masih sangat baru, kami menghimbau atau mengajak akan lebih baik ketika regulasi bisa melindungi baik teman-teman yang kreatif tadi, penjual barang atau penjual NFT tadi, juga pembeli, supaya sama-sama lebih aman, masyarakat nyaman dengan metode jual beli. Sudah ada Pak pertemuan PPATK dengan instansi terkait? Sudah, kita sudah, namanya lembaga pengawas pengatur sudah mulai membicarakan, bahkan sudah ada regulasi terkait e-wallet tadi untuk melakukan yang namanya pengenalan, prinsip mengenali pengguna jasa atau kalau dulu know your customer. Nah di sini sudah mulai di profiling ketika pengguna e-wallet tadi ingin menggunakan jasa transaksi di situ. Nah satu lagi Pak, misalnya kalau tips buat Bapak biar aman bertransaksi di dunia maya, terutama di kripto segala macam, terutama melihat barang-barang atau hasil-hasil yang aneh tadi. Ya, tentu kita harus selektif ya Mbak. Pertama memilih platform tadi, paling tidak dia yang sudah bonabilitasnya terpercaya. Yang kedua tadi memilih e-wallet itu banyak juga Mbak. Pilihlah yang dia berbadan hukum dan sudah terdaftar di lembaga pengawas pengatur. Nah itu kecenderungannya akan lebih aman dibanding sebaliknya yang tidak terdaftar, bahkan tiba-tiba muncul platformnya. Nah itu rawan, bukan hanya dari sisi jual beli atau transaksinya, ya rawan penipuan, rawan phishing, cybercrime dan seterusnya. Satu lagi Pak, aku masih ngeganjal itu kalau kita melakukan transaksi, kalau kan ada pihak pelapor ya, kalau di ada pihak pelapor, ada batasan-batasan yang harus dilaporkan pihak pelapor ke PPATK. Kalau misalnya dunia maya itulah penjualan apa namanya itu, kan otomatis mereka harus lapor kan. Misalnya kalau di bank kan sekian-sekian ada jumlahnya. Kalau mereka gimana Pak? Ya sama Mbak ya. Jadi ada yang dilaporkan itu berdasarkan threshold, jumlah tertentu. Ada yang tidak berdasarkan itu jumlah tertentu. Sudah ditetapkan? Sudah lama, sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah itu ada 2 jenis. Bahkan kalau dia lintas batas negara pun akan pasti dilaporkan. Khususnya untuk dunia maya juga ada ya Pak? Sudah ada? Di titik penyedia jasa keuangan yang bentuk e-wallet tadi, sudah ada. Oke. Nah Pak Nov, menurut Pak Nov, bisnis seperti ini enaknya dilarang atau enggak? Karena kan dari potensi ekonomi kan lumayan Pak. Jadi kayak Gozali kan Pak biasa jadi miliarder tiba-tiba kayak mendadak gitu. Enaknya gimana tuh Pak? Iya benar Mbak. Tadi ya di awal kreativitas seseorang, dia menciptakan sesuatu itu kan tidak bernilai. Artinya berapapun kita bisa melihat itu sebagai barang yang wah dan luar biasa harganya. Nah di sisi lain mekanisme jual atau beli NFT ini kan tidak perlu tatap muka. Ini juga di era pandemi, kemudahan melakukan pembayaran itu akan mempermudah hidup kita sebenarnya. Lagi-lagi di sisi ekonomis itu bisa menumbuh kembangkan karya-karya yang fantastis dan luar biasa. Kalau dilarang, saya kira kita tidak bisa ya membendung arus globalisasi. Platform ini pun sudah di mana-mana, bahkan internasional. Justru ini bisa mendukung atau menggerakkan ekonomi. Nah tadi namun jangan sampai forum atau platform atau NFT ini dijadikan tempat orang-orang jahat melakukan atau melaksanakan niatnya. Tentu regulasi yang kita baru mau ditanya Pak Nov. Tadi saya mau tanya, itu kan memberikan kemudahan ya, kemudahan buat kita menggerakkan perekonomian dari mulai yang kecil sampai ke atas. Tapi kan ada sela-sela orang-orang dalam tanda kutip yang jahat yang akan menggunakan itu untuk memperkaya lagi dirinya yang sudah kaya. Bahkan dia pura-pura tidak jahat di situ. Itu orang yang paling jahat. Nah, tadi regulasi kita sudah ada di titik transaksinya dan bisa ditelusuri. Di sisi lain juga tentunya harus ada regulasi yang melengkapi tadi untuk melindungi baik pencipta atau yang membuat karya seni tadi, juga pembeli. Bisa saja dari kementerian atau lembaga lain yang punya kewenangan terhadap itu. Perlu dilengkapi peraturan. Jadi intinya Pak Nov, walaupun itu diberi kemudahan, pelaku-pelaku yang jahat itu melakukan tindak pidana pencucian uang dan lain-lain, tapi tetap
PPATK akan maju tak gentar ya Pak. Ada Mau PPATK. nyisir terus. Jangan Ini luar ragu. biasa. Ya, kita siap Akan menghadapi nyisir terus. era baru ini. Nah, jadi buat sobat PPATK yang mungkin ada niat jahat untuk melakukan pencucian uang melalui pasar awang-awang dan menggunakan FT tadi ya Pak, Ya. tetap harus hati-hati ya Pak ya. Hati-hati. Hati-hati karena Pak Nov tetap Ya. akan Mereka melototi. tidur, kita kerja. Siap tuh, mereka tidur, kita kerja. Oke Pak Nov, Oke. makasih Pak Maria, Nov pencerahannya. Aduh, jadi Boleh aku dilanjut lagi nanti Oke. selfie-nya. siap. Saya di-share juga dong. Aku di berapa di fotonya. Oh, Oke. Oke Pak Nov, makasih ya Pak Nov. Sehat Sama-sama. terus. Oke, Amin. thank you. Terima kasih Mbak Ria. Kalau bersih, kenapa harus risih?